Salam bagi kita semua, kiranya berkat dan damai daripada Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat dengan judul Sumber Kehidupan. Ayat inti kita sepanjang satu minggu ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini sangat luar biasa oleh karena menekankan siapa Yesus yang sebenarnya, dan dia memiliki otoritas yang sangat luar biasa. Dia katakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan luar biasa dia tekankan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini mengandung otoritas yang sangat luar biasa mengenai siapakah Yesus yang sebenarnya, yang tidak lain merujuk kepada dia adalah Allah dan dia adalah Mesias itu sendiri. Saudara-saudaraku, kata aku di sini ditekankan oleh penulis yaitu Yohanes. Berkali-kali dia menulis, dan kata aku ini bukanlah kata yang biasa. Kata aku ini itu ditulis dalam huruf besar yang merujuk atau kita mengingat kepada waktu Tuhan menampilkan atau menampakkan diri kepada Musa di semak belukar yang bernyala-nyala. Di saat itu Tuhan mengatakan kepada Musa, "Aku adalah aku." Nah, ini pun mengingatkan kita kepada apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai siapakah Yesus sebenarnya. Kata aku, dia katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Saudara-saudaraku, kita akan pelajari ini sepanjang satu minggu ini. Baik, kita akan masuk di pelajaran hari Minggu dengan judul Dalam Dia Ada Hidup. Baik, sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk membuka akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh mengerti dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita boleh membaca Alkitab kita di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 4 dikatakan, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah." Kita ketahui firman itu sudah menjadi manusia di ayat yang ke-14 dan itu merujuk kepada Yesus. Dan diberi penekanan di ayat yang keempat demikian, "Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia." Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dikatakan di sini bahwa di dalam Yesus ada hidup. Saudara-saudaraku, ini merujuk kepada di mana di dalam Yesus ada eksistensi diri tentang keabadian, di mana dia dapat memberikan kehidupan kepada dunia ini, kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ini juga merujuk kembali kepada penciptaan, di mana dia bisa memberikan kehidupan di alam semesta ini. Kalau pada waktu penciptaan dia bisa memberikan kehidupan, demikian juga pada waktu dia datang pada saat itu dia pun dapat memberikan kehidupan. Itulah sebabnya dia katakan bahwa di dalam dia adalah kehidupan. Dan dia katakan di ayat inti kita, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudaraku, mengapa dia mengatakan bahwa di dalam dia ada kehidupan? Kita perlu ketahui bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Tidak ada seorang pun di atas dunia ini yang tidak berbuat dosa. Dan akibat daripada dosa itu adalah kematian. Kematian ini bukanlah kematian yang biasa, tetapi kematian yang kekal. Tidak ada kehidupan sama sekali. Namun di sini Tuhan tidak mau kita mengalami kematian. Dia rindu agar kita boleh memperoleh kehidupan itu. Untuk itulah dia datang ke atas dunia ini untuk menjangkau kita supaya kita boleh memiliki kehidupan tersebut. Dan kehidupan itu hanya ada di dalam Yesus. Dialah hidup yang kekal itu
Dialah keselamatan itu. Untuk itulah kita dipanggil oleh Yesus untuk percaya kepada Dia. Dengan demikian, ketika kita percaya kepada Dia, maka kita akan memperoleh kuasa untuk memperoleh kehidupan itu. Untuk itulah dikatakan di ayat yang ke-12, Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita menerima Dia, maka kita akan diberikan kembali kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Suatu janji yang sangat luar biasa, satu berkat yang dimana memberikan satu jaminan kepada kita untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hanya di dalam Yesus saja yang ada kehidupan. Maukah kita mau menerima kehidupan itu di dalam kehidupan kita? Maukah kita percaya kepada Dia? Saudara-saudaraku, sama seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ketika kita meninggikan Yesus, ketika kita menerima Yesus, maka kehidupan yang kekal itu kita akan peroleh dengan cuma-cuma. Itulah kasih karunia yang terbesar yang kita terima dari Tuhan, yaitu keselamatan. Biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita. Tuhan memberkati.